Selamat malam semuanya. Saya Muhammad Adri Erian dari Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi usaha perjalanan wisata. Di sini saya sedang melakukan pembuatan tugas untuk mata kuliah Teknik Pemanduan Wisata. Di sini saya akan menjadi tour guide untuk di daerah BKB. Untuk video selanjutnya, mari kita lihat cekidot. Selamat malam Mbak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian. Di sini saya sebagai local guide di sini. Kalau boleh tahu, Mbaknya dari mana Mbak? Oh, dari Medan ya Mbak. Untuk ke Palembang sendiri udah berapa kali Mbak? Baru satu kali. Baru pertama ini ya. Oh iya, maaf sebelumnya Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Ya, di sini saya kan sebagai local guide Mbak. Nah, apakah Mbak bersedia untuk saya jadi tamu nih untuk saya guide ke seputaran BKB nih? Ini kita lagi di BKB. Untuk Mbaknya kan pertama nih ke sini. Apakah Mbak pernah baca nih tentang BKB itu apa, dari mana? Ya Mbak, di sini sebagai yang sudah pernah didengar oleh semua orang ya Mbak, di sini itu terkenalnya dengan benteng sebesar yang ada di belakang kita nih Mbak. Nah itu sebelum jadi benteng ini Mbak, sebenarnya itu sebuah keraton Mbak dari Kesultanan Palembang. Jadi dulu sebelum menjadi benteng ini itu pernah didirikan keraton pada tahun 1728 yang diprakarsai oleh Sultan Mahmud Bahauddin, Sultan keempat dari Kesultanan Palembang. Nah, terus untuk panjang sendirinya Mbak, panjang dari benteng ini itu panjangnya 273 meter Mbak. Terus untuk lebar ke belakang itu sekitar 178 meter Mbak. Jadi oh iya, untuk di setiap sisi benteng ini kita bisa lihat kan bentuknya itu beda. Yang ada melonjong keluar itu dikarenakan sebagai pertahanan untuk keraton ini dahulu Mbak, pada saat zaman Kesultanan Palembang. Terus sekarang kan Mbak berdiri di pelataran, salah satu pelataran dari BKB, dari benteng Kuto Besak yang dulunya itu bernama Kuto Besak, Keraton Kuto Besak yang menjadi benteng. Mbak, yang pertama itu sekarang menjadi PT Pupuk Sriwijaya Mbak, yang terletak di Pusri. Terus itu yang kedua itu berada di Pasar 16 sekarang. Terus itu yang ketiga itu Kuto Lamo Mbak. Tepat persis tempatnya itu di sebelah benteng Kuto Besak ini Mbak. Ya, bisa lihat di sana nanti itu ada Museum Sultan Mahmud Badarudin. Itu dulu menjadi keraton ketiga dari Kesultanan Palembang Mbak. Nah, untuk konstruksinya sendiri nih Mbak memakan waktu 17 tahun Mbak. Yang dimana itu materialnya menggunakan batu-batu dari sungai, batu-batu gunung yang dibawa langsung dari luar kota Palembang sendiri. Itu untuk perekatnya di masa itu Kesultanan Palembang itu menggunakan putih telur Mbak, agar itu lebih lengketnya lebih lama itu Mbak. Ya. Batas atau pagar-pagar gitu doang atau ada isi di dalamnya gitu kayak ada rumah. Untuk isi dalamnya sendiri itu Mbak, dahulu yang bagian depan keraton itu menjadi aula utama untuk penyambutan tamu, untuk acara-acara kesultanan. Itu bagian di belakangnya itu lantainya itu lebih tinggi daripada aula di depan Mbak. Soalnya yang di belakang itu digunakan untuk rumahnya sultan, untuk rumah-rumah ratu, untuk ratu-ratunya dan putra-putrinya. Jadi mulai dari Sultan pertama Sriwijaya
Mbak. Jadi yang di sini itu tinggalnya itu dari mulai Sultan Mahmud Badarudin II, Mbak. Iya. Jadi pada saat pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II baru dibuatlah benteng ini agar mempermudah Kesultanan Palembang itu mengontrol wilayah-wilayah yang ada di Sumatera. Soalnya kan di depan kita ini seperti Mbak yang lihat ini kan jalur utama dari Sumatera Selatan zaman dahulu, jalur sungai. Nah jadi Namanya sungai apa? oh ya untuk nama sungainya sendiri itu Mbak, ini namanya Sungai Musi, sungai terpanjang yang ada di Sumatera. Itu panjangnya itu malah ada lagunya Mbak, dari Batanghari 9. Dia punya 9 cabang dari sungai ini. Nah, kan di depan sini nih kan kalau misalnya malam kan kayak ada orang yang jualan, terus ada kayak mobil-mobilan, sepedaan. Itu kalau misalnya siang hari juga ada. Oh, untuk siang hari Mbak biasanya BKB ini tidak ada yang berjualan Mbak. Jadi BKB ini siangnya hanya paling cuman ada apa itu restoran terapung untuk orang-orang wisatawan makan-makan pempek, makanan khas Palembang lah Mbak. Terus itu kalau siang seperti yang Mbak lihat di situ ada Tugu Belido. Itu salah satu ikan ciri khas Kota Palembang karena dipakai menjadi bahan dasar dari pembuatan tempe zaman dulu juga. Tapi sekarang masih bisa karena sekarang tidak lagi Mbak dipakai karena populasinya sudah menurun drastis. Terus itu kalau siang Mbak, Tugu Belido itu biasanya mengeluarkan air dari mulanya kayak Mbak tahu lah mungkin dari apa ya layarnya di Singapura seperti itu Mbak sistemnya. Oh ya terus dari sini Mbak juga bisa melihat di situ ada Kampung Kapitan, salah satu desa wisata dari keturunan Cina Mbak. Salah satu desa Vites lah untuk orang-orang Cina. Di situ biasanya banyak orang Cina yang tinggal di situ. Di situ yang warna merah itu Mbak, salah satu ikon yang paling terkenal di Palembang itu Ampera. Terus Enggak, Mas Toy kan tadi bilang kalau misalnya Kampung Kapitan itu tuh ada Kampung Kapitan tuh yang di Iya. situ. Terus ada nggak sih dulu hubungannya antara Kampung Kapitan dengan Benteng Kota itu? oh ya baik Mbak. Dulu Kampung Kapitan itu belum ada Mbak. Pada saat masa zamannya ini masih keraton, masih jadi keraton. Jadi dulu di benteng ini hanya ada sungai dan terus itu rumah-rumah warga yang jauh kelihatannya dari sini Mbak. Tapi pada saat tahun penjajahan Belanda datang ke sini untuk merebut benteng ini, jadi terjadi peperangan ini Mbak di sini. Di sini menjadi tempat paling bersejarah untuk peperangan tersebut Mbak, peperangannya. Karena banyak kapal-kapal Belanda, orang-orang Belanda yang mencoba merebut nih benteng keraton kota besar agar bisa memerintah di Sumatera sebagai jalur kan Sungai Musi juga kan sini dulu sebagai jalur perdagangan utama untuk Sumatera Selatan Mbak. Oh iya, saya mau membicarakan soal benteng lagi nih Mbak. Ini kan dulu sebelum menjadi benteng kan keraton katanya yang saya sampaikan tadi nih. Nah, pada saat kenapa menjadi benteng ini? Karena dulu pada saat pemerintah Belanda sudah sudah bisa menguasai keraton Kota Besar ini, mereka berencana untuk membangun sebuah benteng yang berada berdekatan sekali dengan keraton ini. Tapi karena biaya yang digunakan sangat besar dan juga untuk dananya tidak mencukupi karena telah terjadi peperangan nih, Belanda melakukan serangan ke sini dan masyarakat Palembang itu melawan, jadi dananya itu tidak mencukupi Mbak untuk melakukan pembangunan benteng. Akhirnya setelah dilakukan perundingan oleh pihak Belanda, akhirnya Gubernur Jenderal di Indonesia itu meresmikan keraton ini menjadi benteng Kota Besar. Itulah kenapa sekarang masyarakat Palembang ya
terutama Indonesia lah Mbak. Masyarakat Palembang pun masih belum tahu bahwa ini belum banyak yang tahu bahwa benteng ini dulu tuh sebagai keraton. Taunya udah namanya Benteng Kota Besar. Ya, terus untuk peninggalan sejarahnya dulu Mbak, itu peninggalan sejarah benteng ini udah diletakkan di museum yang ini apa museum sebelah museumnya nih museum Mahmud Badarudin II. Jadi semua peninggalan yang ada di benteng ini semua diletakkan di museum Sultan Mahmud Badarudin II yang berada tepat di sebelah kirinya Benteng Kota Besar. Mungkin ada yang mau ditanya Mbak, ada yang belum mengerti atau gimana? Cukup ya Mbak. Mungkin coba kita ke sana Mbak, mungkin saya ada yang mau Mbak tanya yang berjalan. Nah Mbak, sekarang kita berada di depan gerbang utama di Kota Besar Mbak. Inilah gerbang utama yang dulu dipakai sebagai pintu keluar masuknya ke keluarga-keluarga besar, tamu-tamu penting. Nah, untuk pintunya sendiri Mbak, untuk gerbang saya, itu gerbang BKP Benteng Kota Besar ini ada dua Mbak. Gerbang di sini yang utamanya, itu ada di sebelah kanan dari benteng ini sendiri Mbak. Itu sebagai yang digunakan untuk para tentara berjaga dari benteng ini disebut zaman dahulu. Di sini juga ini dulu tidak seperti ini Pak gerbangnya. Dulu gerbang ini tertutup rapat sekali, di mana itu pernah ditembak oleh meriam dari tentara Belanda pada saat peperangan. Tetapi pintu tersebut tidak cukup Pak, karena ketebalannya sendiri itu mencapai 1,5 meter. Tapi sekarang yang pantas kita berikan alih fungsi jadi esdam, jadi gerbangnya dibuat mungkin dan berwarna hijau agar terlihat memang bahwa sekarang itu yang tumbuh adalah dari tentara. Nah, untuk warnanya sendiri Mbak, benteng ini warna pertamanya itu adalah ada warna lain selain warna putih Mbak. Tapi berjalannya waktu dan bangunan sendiri itu berubah alih fungsi, makanya itu 3. Nah, jadi untuk warna benteng sendiri itu Mbak, pada zaman dulu hanya warna putih. Tapi sekarang kan sudah alih fungsi nih sebagai tempat dari TNI. Jadi warnanya itu ada kombinasi hitam dan hijau seperti yang Pak lihat ini, melambangkan warna TNI. Mungkin apakah Mbak dari penjelasan saya yang saya berikan, apakah Mbak ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas tentang BKB ini sendiri? Oh baiklah, berhubung BKB ini sudah mulai ramai nih Mbak, kan ini juga malam minggu nih, mungkin Mbak mau berjalan-jalan, melihat foto-foto di BKB ini, saya rasa terima kasih atas waktunya Mbak. Maaf merepotkan karena ya mungkin di sini saya menyita waktu Mbak nih Mbak, kan karena di sini saya kan ya penutupan 3. ya terima kasih Mbak atas waktunya yang telah Mbak berikan kepada saya. Di sini kan juga mungkin sudah ramai nih pengunjung, mungkin Mbak juga mau lihat-lihat sekarang kepada BKB, mungkin juga mau foto-foto nih. Jadi terima kasih atas waktunya Mbak. Ini saya mewakili orang Palembang ini selamat datang di Kota Palembang dan selamat menikmati wisata-wisata yang ada di Palembang Mbak. Dan jangan lupa untuk makan bebek ya Mbak. Kan berhubung Mbak juga baru pertama kali di sini, kalian merasakan asli bebek asli dari Kota Palembang. Dan terima kasih sekali lagi Mbak atas waktu malam Mbak. Oke Mbak. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa saya tampilkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.